Halo dan selamat datang di CDC Online Service. Menyapa Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi mari siapkan hati dan catatan, mari terima apa yang mau Tuhan kasih buat setiap dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh kembali berkumpul ya Tuhan, dengan kondisi yang sehat, bersama-sama untuk beribadah melalui online Tuhan. Tuhan Kau mau berkati agar setiap firman yang disampaikan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Tuhan tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hello Sadie Sisters, Happy Sunday. Yuk hari ini kita mau siapkan hati kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita dengan bersuka cita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Yuk semua ya. Bersyukur Tuhan kami boleh bersuka cita pada hari ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan sukacita pengucapan telah menyenangkan hati. Biar setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, kami sama-sama Tuhan Yesus memberikan hati kami yang terbaik, memberikan penyembahan kami yang terbaik pada hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah hari yang terbaik, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Mari jemaat Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh. Semua ku berikan padamu, Kuduskan hingga tulus selalu.
aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Harus sungguh-sungguh lagi dari awal katakan, Tuhan kami mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Mari Tuhan kuduskan setiap hati kami, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sungguh boleh katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Boleh katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sungguh pujian penyembahan yang luar biasa. Kita semua merasa terberkati dengan semua pelayanan yang diberikan hari ini. Kita adalah umat yang luar biasa. Mari kita dukung doa kebutuhan jemaat. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ingin bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, baik itu mereka yang mengalami sakit kanker nasofaring, tumor pada paru-paru, sakit jantung, sakit ginjal, dan harus cuci darah rutin, bagi mereka yang sakit GERD atau asam lambung, bagi mereka yang sakit stroke, serta bagi mereka juga yang sedang persiapan menghadapi ujian tesis. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dan bagi mereka yang sedang mempersiapkan ujian tesis, Tuhan tolong dan Tuhan berikan kelancaran serta Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk jawaban doa yang sudah Engkau berikan ya Tuhan bagi setiap kami yang terkena sakit penyakit COVID ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh disembuhkan. Kau sungguh Allah yang baik, Kau sungguh Allah yang ajaib Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan tutup bungkus Pak Jokowi beserta jajarannya.
Tuhan Kau memberkati ya Tuhan, agar diberikan hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk pandemi COVID ya Tuhan, akan dapat segera teratasi. Setiap proses pemberian vaksin, setiap tahapnya, boleh Engkau buat agar berjalan dengan lancar dan aman. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk keamanan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Kau memberkati TNI, Polri, agar bisa bersatu hati untuk menjaga keamanan dan keharmonisan negara dan bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kristus Yesus, Jemaat CDC di Depok. Saya Yeri Patina Sarani, bersyukur sekali dapat kesempatan untuk bisa berbagi pada hari ini. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, dan saya juga percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap kita. Saya mengajak kita, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sanggup mengubah hidup kita dan juga memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini Engkau bekerja bagi setiap kami. Engkau menolong kami sehingga kami boleh melihat campur tangan-Mu nyata atas kehidupan kami. Hari ini berbicara bagi kami. Isi hati kami dengan kedaulatan kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, hati, pikiran kami, dan bawa kami ke dalam rencana-rencana yang ajaib yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Jangan lewatkan satupun dari kami, tolong kami Tuhan, kayak buka hati kami, menerima anugerah firman-Mu. Demi nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama saya kita katakan amin. Oke, sekali lagi shalom, selamat hari Minggu. Saya berharap dimanapun kita berada, kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan syukur sekali buat semua yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai dengan hal ini. Jika hari ini kita masih dapat kesempatan untuk beribadah, jika hari ini kita masih dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan jika hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk memperoleh nafas kehidupan yang baru, saya percaya salah satu alasan kuatnya adalah rencana Tuhan yang belum selesai dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya percaya kekuatan dari rencana Tuhan adalah memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan-kesempatan bertahan dalam kehidupan ini. Kalau kita masih bertahan sampai hari ini, kalau kita masih bisa beribadah, kepentingannya hanya satu, yaitu biar agenda Tuhan, apa yang sudah Tuhan tetapkan dan rencanakan, boleh digenapi dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kita perlu sadar betul hari-hari ini bahwa ada agenda yang Tuhan mau kerjakan atas dunia ini, dan Tuhan tidak memilih orang lain, yang Tuhan pilih adalah saudara dan saya. Itu sebabnya mendengar tanpa mempercayai hal ini akan membuat kita sebenarnya tidak ada dalam pusat rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Setiap kali ada agenda, pasti Tuhan cari orang yang tepat. Setiap kali ada rencana, pasti Tuhan cari orang yang tepat. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan sudah menemukan orang yang tepat di hatinya dan dalam pikirannya, maka Tuhan akan mulai mempersiapkan orang itu masuk dalam rencananya yang ajaib dan luar biasa. Dan saudara, mari kita sadari dan mari kita siapkan hati kita untuk menjadi orang yang tepat, di mana Tuhan akan menggenapi agendanya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya apapun yang sedang terjadi, apapun yang pernah dan akan terjadi, sebenarnya adalah cara Tuhan mempersiapkan hidup kita sehingga kita boleh semakin siap untuk menjadi orang yang tepat di dalam agenda yang sudah Dia tetapkan dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya percaya itu adalah sebuah impact dan dampak ketika kita hari-hari ini semakin percaya kepada kedaulatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin share satu kisah Paskah. Perenungan saya waktu Paskah beberapa waktu yang lalu. Dan sepertinya saya akan terus membagikan bukan hanya momen Paskah, tapi dalam berbagai momen dalam kehidupan saya. Karena saya menemukan sesuatu yang esensi dalam sebuah perayaan Paskah. Mari buka hati saudara dan persiapkan untuk mendengarnya. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saya ulangi. Yohanes 2 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Oke, saya ajak saudara, mari buka Alkitab saudara. Jangan biarkan firman Tuhan terlewat dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara sudah menemukannya, mari segera buka dengan saya
dalam kitab Yohanes 2 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Saudara dengar, ada banyak tanda yang Tuhan buat, tujuannya membuat orang-orang percaya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saudara, seketika saat itu juga terjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa di tempat tersebut, di mana waktu kehadiran Yesus lalu disertai dengan tanda-tanda, Alkitab berkata banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan di dalam satu kondisi betapa fenomenalnya. Ini bukan segelintir orang, ini bukan sedikit orang. Alkitab berkata banyak orang menjadi percaya kepada dalam namanya. Jadi saya melihat sebuah kemenangan, Alkitab berkata satu orang selamat maka sisi surga itu bersukacita. Ini banyak. Jadi saya nggak bisa, saya mencoba menyelami apa yang terjadi, betapa hiruk pikuk kebahagiaan dan prosesi sukacita yang terjadi, karena bayangin banyak orang berpindah dari yang tadinya tidak percaya sama sekali, kemudian memutuskan sebuah keputusan yang paling penting dalam kehidupan umat manusia, yaitu mempercayai Tuhan. Dan saya membayangkan betapa saya gembiranya ketika saya hadir di situ, andai kata, lalu menikmati joyfulnya, sukacita penuaian di mana banyak orang menjadi percaya. Saudara dengar baik, percaya kepada Tuhan menjadi sebuah pencapaian banyak pelayanan. Jadi saya percaya selain orang-orang yang percaya pada Tuhan, ada sebuah selebrasi dalam sebuah ministry mungkin, di mana akhirnya mereka berhasil memenangkan banyak orang. Lalu orang-orang percaya, Alkitab berkata, karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi saya rasa ini sebuah shock terapi. Yesus menunjukkan sikap jujurnya terhadap banyak orang yang tadinya tidak percaya lalu menjadi percaya. Saya ajak saudara lihat ayat yang ke-24. Ya. Untuk hal ini saya mohon kalau saudara bisa ada Alkitab, buka dan baca, dan boleh ikut sama-sama dengan saya. Saya akan hitung pada hitungan ketiga. Apa yang terjadi di ayat ke-24? Ini adalah poin dari pemberitaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya pada hari ini buat saudara. Ayat 24 dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Saya ulangi. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Jadi ketika orang banyak percaya sama Tuhan, tapi justru Tuhan tidak percaya, tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak itu, karena Tuhan mengenal mereka. Jadi ini poin saya, tolong tangkap baik-baik di dalam roh setiap kita. Percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Semua kita bisa percaya pada Tuhan, itu keputusan absolut dari kita orang-orang percaya. Saya percaya Tuhan. Tapi saudara gak bisa mengambil kedaulatan ini. Dipercaya sama Tuhan itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Dipercaya sama Tuhan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Harusnya lewat peristiwa Paskah orang percaya sadar tidak boleh hanya ada di dalam level percaya sama Tuhan.
kita semua harus berpindah pada satu level yang lain, atau level yang baru, atau level yang lebih. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Dipercaya sama Tuhan. Jadi percaya belum tentu dipercaya. Dipercaya adalah sebuah pencapaian yang kita harus kejar dalam anugerahnya. Itu sebabnya dengarkan baik-baik. Semua proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sebenarnya membentuk kita, memproses kita kepada satu tujuan, yaitu apa? Hidup yang bisa dipercaya. Kenapa poin itu sangat penting? Soalnya dengar baik. Ketika kita dalam kondisi tidak dipercaya, apapun yang Tuhan blessing dalam hidup kita tidak akan bermanfaat. Semua kebaikannya yang turun dalam hidup kita, ketika kita tidak bisa menjadi orang yang bisa dipercaya dalam memaintain dan mengelolanya, maka itu tidak menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Contoh, dalam Lukas 15 kita tahu ada anak yang bungsu dan juga ada anak yang sulung. Apa yang terjadi, saudara? Dua-dua anak ini adalah orang yang berhak, anak yang berhak untuk menerima warisan dari bapaknya. Jadi mereka bukan orang yang tidak memiliki hak. Mereka sangat memiliki hak untuk menerima bukan hanya legacy, tapi juga warisan, dalam artian warisan jasmani. Tapi apa yang terjadi dengan anak yang bungsu? Anak yang bungsu sadar, kemudian dia memutuskan meminta atau mengklaim apa yang menjadi bagiannya, yaitu warisan. Bahkan dia sempat memaksa bapaknya supaya bapaknya segera memberikan kepada si bungsu ini warisan. Dan akhirnya si bungsu ini dapat warisan. Jadi saya mau katakan gini, saudara. Saudara bisa paksa Tuhan, dan Tuhan bisa dengan terpaksa memberikan sama hidup dalam diri kita. Kalau kita sadar, ada yang dia berikan dengan sukacita, ada yang dia berikan terpaksa karena kita memaksa. Nah, ada satu hal yang tidak diperhitungkan sama anak yang bungsu yang menjadi poin pembelajaran kita pada saat ini. Apa itu? Membangun karakteristik hidup, integritas hidup yang bisa dipercaya. Waktu pada akhirnya akan menentukan apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Dan kita tahu sama-sama ceritanya, si bungsu itu mengambil warisannya, dia berfoya-foya dan akhirnya dia berakhir di kandang babi yang makan makanan ampas babinya aja nggak bisa. Jadi harusnya yang datang dari Tuhan membawa kita naik dan tidak turun. Tapi ketika tidak ditemukan sebuah integritas bisa dipercaya, maka 1000 di tangan kita akan berubah jadi 1. Apapun yang di tangan kita, suatu saat ujungnya akan hilang. Lalu kita akan juga kehilangan value-value baik dari pemberian itu. Jadi jangan coba-coba paksa minta sesuatu kalau kita belum bisa dipercaya. Jangan minta gaji tinggi, jangan minta pasangan hidup, jangan minta kesembuhan, jangan minta terobosan dalam hidup ini kalau sebenarnya kita tidak mau membangun sebuah integritas hidup yang bisa dipercaya Tuhan. Saudara, tokoh menarik dalam Perjanjian Baru, Sakeus. Siapa yang tidak tahu Sakeus? Dia adalah orang yang paling menyebalkan saat itu. Seluruh kota sangat tidak suka sama dia. Kalau mungkin ada sebuah pertanyaan sederhana, siapa manusia saat itu yang paling tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari siapapun? Yaitu Sakeus. Dia menipu orang, dia rakus, dia mengambil yang bukan menjadi haknya. Ya. Kaya tapi tidak dipercaya. Makanya salah besar kalau kita ikut Yesus supaya kaya. Atau pencapaian kita kaya. Karena Sakeus sudah kaya duluan sebelum kenal Yesus. Dia gak butuh Yesus supaya tambah kaya. Dia butuh Yesus untuk sesuatu yang lebih penting dari kekayaan. Apa itu? Dia sadar bahwa sekalipun dia kaya, dia
tidak bisa dipercaya. Untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, tidak ada pribadi lain atau metode lain atau konsep lain selain dia menemukan Yesus dalam hidupnya. Saudara, Yesus memulai membentuk dan memproses. Apa yang terjadi? Mungkin Sakeus berharap mujizat terjadi di atas pohon. Lalu Yesus berkata, turunlah, aku hendak menumpang makan di rumahmu. Dan saudara tahu, di rumah terjadi sebuah transformasi dahsyat. Apa itu? Transformasi, perubahan ekstrim dalam hidup seseorang. Dari yang tadinya tidak bisa dipercaya, menjadi bisa dipercaya. Saya berdoa, ya, gereja Tuhan, rumah Tuhan menjadi tempat proses di mana orang-orang yang tadinya tidak bisa dipercaya sama sekali akhirnya bangkit menjadi orang yang bisa dipercaya bagi kemuliaan namanya. Itu sebabnya gesekan-gesekan yang terjadi, proses-proses yang gak enak terjadi, tantangan-tantangan yang terjadi, termasuk ketidakadilan yang terjadi, sebenarnya punya proses dan tujuan penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Menjadikan kita pribadi yang bisa dipercaya. Kasarnya gini, jangan keluar rumah sebelum proses selesai, karena kita akan membuat banyak hal yang tidak menyenangkan. Orang yang tidak dipercaya, lama-lama gak punya banyak teman. Kemanapun dia pergi, orang gak suka. Orang gak suka bergaul, orang gak suka berteman, orang gak suka jadi teman pelayanan, orang gak suka jadi pasangan hidupnya. Maka dia akan terlempar dari rencana Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi, kejarlah sebuah kapasitas ini. Mari kita lihat 1 Korintus 4 ayat 1-2. Mari saudara, saya mengajak sekali lagi buka Alkitab kita dalam kitab 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Oke, perhatikan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi harus kita menjalani hidup, harusnya menjadi orang, kita berkata, yang bisa dipercayakan rahasia Allah. Oke, lanjut. Ayat kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata dapat dipercaya. Pada akhirnya Pak, semua pelayan, semua kehidupan berujung pada hal ini. Apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Bahkan yang dituntut dari orang-orang yang mengenal, mencintai, melayani, memberikan hidup untuk Tuhan adalah pada akhirnya mereka didapati ternyata dapat dipercaya. Makanya sekali lagi, percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu dua hal yang sangat berbeda. Mari kita belajar terus bagaimana menjadi seorang yang bisa dipercaya. Ada satu lagi cerita menarik di dalam kitab Injil. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya berharap saudara masih bersemangat bersama saya. Saya berharap saudara masih konsentrasi dan tetap mengikuti alur-alur kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi terus pasang antena rohani saudara untuk menangkap apa yang kita belajar sama-sama pada hari ini. Oke, sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka.
Yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi dia mempercayakan harta kepada orang-orang menurut kesanggupannya masing-masing. Jadi dalam keadilan Tuhan, kepercayaan tidak datang seperti roti, 1 roti bagi 5, semua dapat porsi yang sama. Tidak. Blessing anugerah kepercayaan hanya turun kepada orang yang bisa dipercaya. Alkitab berkata menurut kesanggupannya masing-masing. Saya kunci kata kesanggupan karena itu merupakan poin orang bisa dipercaya atau tidak. Kesanggupan diambil dari bahasa aslinya, itu diambil dari kata dunamos atau dunamis atau dinamit atau power yang sangat besar, kekuatan yang ajaib, super power. Dan jadi gini, manusia itu ternyata punya power yang berbeda-beda menurut kesanggupannya masing-masing. Nah, saya berharap habis khotbah ini kita semua punya power yang kuat di dalam anugerahnya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tepat dalam menggenapi rencana Tuhan. Oke, kita lihat orang yang menerima 1 talenta. Orang yang menerima 1 talenta ini berkata seperti ini, Tuhan, engkau Tuhan yang jahat. Engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Jadi ternyata gini, orang yang lemah, orang yang gak punya power adalah orang yang menyimpan luka, pahit, khawatir, dendam, iri di dalam hatinya. Setiap kali kita mengizinkan ada kemarahan, iri, kecewa, pahit yang tersembunyi di dalam hati kita, kita sedang mengizinkan atau kita sedang membangkitkan kelemahan. Kita kehilangan power di situ. Dan ketika kita kehilangan power, kita kehilangan kepercayaan. Jadi dunamos adalah kemampuan. Perhatikan baik-baik. Untuk mengatasi semua gejolak emosi kemarahan dalam hidup kita. Kalau saudara hidup dalam sebuah kepahitan, firman hari ini bicara dalam hidup saudara. Bahwa tidak mungkin kita menerima sebuah kepercayaan ketika hati kita belum beres di hadapan Tuhan. Ketika ada hal-hal yang harusnya kita bereskan di hadapan Tuhan, tapi kita menolaknya dan kita tidak mengizinkan karya penebusan. Itu sebabnya mari hari ini saya mengajak setiap kita check up hati rohani kita. Apakah kita simpan dendam? Apakah kita simpan kecewa? Apakah kita iri? Apakah kita punya pemikiran-pemikiran negatif yang harusnya tidak ada di dalam hati kita? Tapi hari ini itu ada. Dan itu melemahkan. Saudara kehilangan sebuah power yang membuat pada akhirnya saudara ada dalam kondisi yang tidak bisa dipercaya. Itu sebabnya hari ini izinkan firman, saya ulangi, izinkan firman mengubah hati kita. Saudara dengar baik. Yang dimaksud dengan hati yang penuh kebencian adalah gini. Orang yang hidupnya selalu menebarkan luka, kebencian, sakit hati pada orang lain. Udah ngerti ya? Setiap kali dia ketemu orang, dia pasti ngomong kepahitannya, dia pasti ngomong kebenciannya sama orang itu. Kebenciannya sama pemimpin rohani, kebenciannya sama gereja, orang tua, semua otoritas yang ada dalam kehidupannya. Kita butuh Tuhan untuk menyingkirkan semua yang bukan dari Tuhan. Saudara, percayalah, firman menolong kita untuk menjadi filter. Satu kali Yesus berdiskusi dengan seorang perempuan dalam dalam Matius 15 ayat 26 sampai 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing, kata Yesus pada seorang perempuan. Tapi perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun jika anjing itu memakan rempah-rempahnya yang jauh dari meja tuannya.
perempuan ini tidak tersinggung dengan perkataan anjing yang diucapkan Yesus. Itu sebabnya sekali lagi saudara, ada rencana besar, tapi rencana itu akan gagal kalau kita masih menyimpan kepahitan, iri, kecewa, marah, sakit hati, bingung, khawatir. Saya percaya saudara yang di Depok punya rencana Tuhan ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam pelayanan saudara. Saudara akan mengalami sebuah terobosan ajaib dalam kehidupan saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Berapa tahun lalu diadakanlah sebuah KKR di daerah pedalaman, di daerah Jawa saudara. Karena tidak banyak tempat, maka dipilihlah satu rumah besar zaman Belanda untuk dipakai menjadi fasilitas KKR tersebut. Dan saudara tahu tempat itu sangat memadai secara jumlah. Dan panitia mulai mempersiapkan acara, dan hal yang harus support adalah listrik. Maka panitia pergi ke petugas PLN untuk meminta PLN datang petugasnya dan melos daya. Dan ternyata petugas PLN kaget. Kenapa? Karena ternyata kabel-kabel instalasi di rumah tersebut masih asli zaman Belanda punya. Jadi saudara tahu apa yang terjadi kalau itu dijebol? Kalau itu dijebol pasti akan menyebabkan kebakaran. Alhasil listrik tidak bisa dipakai banyak. Yang tadinya pakai AC jadi pakai kipas angin. Yang tadi pakai multimedia jadi pakai OHP dan alat musik juga seadanya. Demi bisa melancarkan ibadah saat itu. Saudara, sebenarnya sama dengan hidup kita. Tuhan mau mengalirkan power dan kuasa yang besar dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, hidup kita ini masih kayak kabel Belanda atau tidak? Kalau hidup kita masih jadi kayak kabel Belanda, pasti jebol. Tidak akan menjadi berkat. Itu sebabnya kita harus memastikan supaya kehidupan ini tidak seperti kabel Belanda yang saya ceritakan buat saudara. Kehidupan ini membangun sebuah integritas ilahi yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Sehingga orang-orang boleh melihat dahsyatnya perubahan dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama boleh melihat campur tangan Tuhan yang semakin ajaib dalam kehidupan kita. Saudara dengar baik. Jangan biarkan pahit hati, kecewa, khawatir itu memimpin dan mendirect perjalanan iman kita bersama Tuhan. Saya percaya waktu kita punya Tuhan, kita menjadi orang yang jauh lebih kuat, jauh lebih mudah mengasihi, dan kita punya karakter dan integritas yang tepat. Bangkitlah, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang-orang yang mengambil tanggung jawab ilahi dan menempatkan dirinya menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Sekali lagi, izinkan Tuhan, izinkan tangan dan hatinya memulihkan, menyembuhkan, menguatkan hati setiap kita. Sehingga kita tidak lagi di tempat yang dimana hati kita tidak beres. Lalu kita menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya oleh apapun juga. Dan kita izinkan tangan yang menyentuh dan membalut hati kita dan membawa kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Amin. Saya ajak saudara rapikan Alkitab dan saya ajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami butuh Tuhan supaya kami jadi orang yang bisa dipercaya. Tuhan, tolong kami agar kami boleh terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dimanapun kami berada, lindungi dan protect kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dan malam hari ini tolong kami agar kami boleh membereskan kondisi hati kami. Angkat setiap kemarahan, ketakutan, kecewa, khawatir, apapun perasaan yang bukan dari Tuhan. Kami menolak dalam nama Yesus. Dan kami menerima semua yang baik, yang sedap didengar, yang suci di dalam hati kami. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi.
karena kami tahu Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami. Amin. Saudara, mari saya ajak dimanapun saudara berada, boleh bangkit berdiri dan boleh persiapkan hati kita untuk menerima berkat dan anugerah yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Mari siapkan hati kita, terima berkat yang baik yang datang daripada Tuhan. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita mulai malam ini sampai pada kedatangan Tuhan menjemput setiap kita di awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu semua. Saya Yeri Patina Sarani. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam anugerah Tuhan. Saya percaya minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang dahsyat, bulan yang dahsyat, dan tahun yang dahsyat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online CDC Depok. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Carousel yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Carousel yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di CDC Depok. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.